Beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan riuhnya suara rakyat. Bukan sekedar teriakan, tapi jeritan hati yang telah lama dipendam. Demonstrasi berbagai kelompok masyarakat merebak di Jakarta dan berbagai kota lainnya telah berujung pada jatuhnya korban di kalangan rakyat maupun aparat keamanan. Sangat disayangkan bahwa ekspresi kemarahan rakyat telah berkembang menjadi anarki dan kerusuhan di berbagai kota yang berujung pada penjarahan, perusakan, pembakaran berbagai fasilitas publik, rumah pribadi maupun fasilitas negara. Kita tentu paham bahwa ekspresi kemarahan rakyat tidak lahir di ruang kosong. Kemarahan, kekecewaan, rasa disepelekan, rasa dibohongi, ditindak, diperlakukan tidak adil, serta kehilangan martabat terakumulasi menjadi kemarahan kolektif dan berujung pada demonstrasi yang tidak terkendalikan. Rasa frustrasi sosial menumpuk karena antara lain gelombang PHK, kenaikan pajak gila-gilaan, fasilitas dan tunjangan anggota parlemen, transfer ke daerah yang dipangkas, ketidakadilan ekologi, serta korupsi yang meningkat pada impunitas pada koruptor. Pada pihak lainnya, sikap elit yang arogan, pongah, dan pamer, flexing, tidak humanis, dan menyepelekan masyarakat, serta tidak berempati pada beban rakyat yang terus membesar, menjauhkan jarak elit dengan rakyat. Persoalan-persoalan dimaksud membuat akar rumput semakin kering, masyarakat kehilangan rasa percaya, dan hanya dengan satu pemantik demonstrasi berkembang tanpa terkendali, bahkan menjadi eksesif sebagai amuk massa yang sangat rawan ditunggangi oleh penumpang gelap. Ya, tadi malam kami ada bersama dengan Bapak Presiden, para pemuka agama, para ketua partai, ya tokoh-tokoh pemuda lintas iman, para pemimpin organisasi buruh, dan berbagai undangan lainnya. Kami berbincang-bincang kurang lebih 5 jam dari jam 4:30 sore sampai jam 9:30 malam tentang situasi kebangsaan. Dan percakapan itu dilakukan dengan sangat terbuka, mengalir dengan sangat cair, dalam suasana guyup yang sangat kental. Kami mengapresiasi itu, percakapan dengan Pak Presiden. Presiden juga sangat rileks, ya, dan ia menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang menjadi kegundahannya, apa yang ia amati, dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan situasi yang berkembang saat ini. Nah, Pak Presiden kurang lebih ada beberapa pokok yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya, ia sangat menyesali kerusuhan atau demonstrasi yang berkembang menjadi anarkis dan rusuh. Ia sangat mendukung, ya, demonstrasi, ya, asal itu dilakukan dalam koridor-koridor hukum, baik secara nasional atau juga yang telah ditetapkan secara internasional, ya, oleh UN dan lain-lain. Aspirasi dan sikap untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Tetapi untuk sikap-sikap yang telah berkembang menjadi teror dan anarkis, itu yang dia sesalkan dan itu yang menyebabkan jatuhnya korban baik di kalangan demonstran, masyarakat, tetapi juga di kalangan aparat. Presiden baru saja kembali dari mengunjungi aparat-aparat yang terluka di Rumah Sakit Kramat Jati di Polri, dan ia juga akan mengunjungi keluarga-keluarga yang berduka, terutama misalnya seperti di Sulawesi Selatan, beberapa orang yang meninggal. Ia sampaikan seperti itu. Dalam percakapannya, ya, Presiden menggarisbawahi banyak hal yang harus kita syukuri sebagai bangsa. Kemajuan-kemajuan, kekayaan-kekayaan sangat luar biasa besar. Tetapi di dalam kekayaan-kekayaan yang seperti itu, korupsi terjadi dengan sangat luar biasa, dengan sangat masif, dengan sangat extraordinary pada berbagai sektor pemerintahan, ya, baik pada perumusan-perumusan dan implementasi kebijakan, baik pada sektor industri, baik pada sektor perkebunan, baik pada sektor pertambangan. Ribuan triliun hilang setiap tahun, dan Presiden sedang mengambil sikap yang tegas untuk menangani apa yang dia katakan sebagai pencuri-pencuri kekayaan bangsa Indonesia, para koruptor. Ya, mengambil beberapa kebijakan untuk memotong kebiasaan-kebiasaan yang koruptif, ya, misalnya, ya, menghentikan tantiem atau bonus, ya, pada berbagai BUMN dan lain-lain. Kalau itu belum
betul-betul memberikan keuntungan. Tapi secara menyeluruh ia melihat bahwa kerusuhan sosial ini ya, adalah atau diprovokasi juga oleh orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang mungkin selama ini telah mengambil keuntungan dari negeri ini, dan ketika ia mengambil sikap tegas untuk melawan mereka balik melawan dan mengkondisikan situasi yang apa yang kita alami saat ini. Percakapannya berlangsung dengan terbuka ya, dan kami diminta untuk kemudian memberikan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan, serta saran-saran yang didengar secara terbuka oleh Pak Presiden. Dan karena Pak Presiden berbicara dengan sangat transparan, itu juga memberikan kami confidence untuk menyampaikan juga dengan terbuka dan transparan. Ya, baik kami para pemuka agama, tetapi juga teman-teman dari organisasi buruh, teman-teman dari organisasi pemuda lintas iman, dan beberapa kalangan yang lain. Dalam percakapan itu ketika diminta untuk menyampaikan pendapat mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tentu kami mengapresiasi kebersamaan dengan Presiden pada malam itu, keguyuban yang ada saat itu, dan meminta supaya ini bisa dilanjutkan secara rutin, bahkan mendorong model-model keguyuban ini untuk menjadi kebiasaan kembali di tengah masyarakat, karena itu karakter bangsa kita, supaya kita menjadi lebih guyup, ya, relasi-relasi dan tikar sosial menjadi semakin utuh di dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, saya menyampaikan di awal ya, dan meminta kita untuk merefleksikan sebuah pertanyaan mendasar. Kenapa akar rumput kita begitu gampang menyala? Kenapa rakyat kecil begitu gampang terprovokasi? Dan tentunya ya saya menyampaikan beberapa pandangan kita tentang akumulasi kemarahan, kekecewaan rakyat seperti yang saya telah sampaikan di atas tadi. Nah, sejalan dengan itu kami lalu mendukung sikap Presiden ya, untuk mengembalikan tertib sosial dan mencegah meluasnya anarki dan kerusuhan sosial. Kami meminta negara harus hadir untuk mencegah berlanjutnya situasi chaos. Tidak bisa dibiarkan orang menjara sesukanya, tidak bisa dibiarkan orang menghancurkan apa yang menjadi milik orang lain, menghancurkan apa yang menjadi milik publik ya, karena itu dibiayai dengan dana publik. Dan karena itu kami minta negara harus hadir dengan seluruh instrumennya untuk mengembalikan tertib sosial. Asal jangan dengan sikap dan tindakan-tindakan yang eksesif yang bahkan akan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM atau pelanggaran hak-hak konstitusi. Dan Presiden mendengar itu, sekali lagi ia menyetujui demonstrasi bisa dilakukan, tetapi jangan sampai terjadi teror yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara menyeluruh. Kemudian kami juga, ya, saya menyampaikan bahwa Presiden perlu mengembalikan rasa percaya masyarakat dengan memerintahkan semua penyelenggara negara dan legislatif untuk terbuka mendengar suara-suara rakyat melalui kanal-kanal demokrasi yang telah tersedia, serta memiliki perilaku yang empati kepada masyarakat. Ini penting untuk disampaikan karena kalau kanal-kanal saluran ekspresi masyarakat, daya kritis masyarakat tersumbat, dan legislatif tidak lagi menjadi tempat di mana masyarakat bisa menumpahkan dan membawa keluhannya, maka akumulasi akan terjadi dan sikap oposisi akan tumpah di jalanan, dan itu bisa menjadi sangat liar. Karena itu kami mendukung penuh apa yang telah disampaikan Presiden supaya semua lembaga-lembaga pemerintahan maupun legislatif sedapat mungkin berlaku empati dan merayat, membuka diri dan siap berdialog, mendengarkan apa yang menjadi masukan termasuk kritik dari masyarakat. Kemudian juga saya menyampaikan bahwa kami mendukung Presiden untuk mendorong jajaran pemerintahan bekerja keras untuk memperjuangkan program kesejahteraan sosial, bukan sebaliknya mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Ini penting ya, karena masyarakat terutama di akar rumput ya, kita lihat ada dalam situasi-situasi yang tidak gampang,
pemutusan hubungan kerja, PHK, tingkat kemiskinan, dan lain-lain yang bertumbuh, yang berkembang, dan ya harga barang yang naik, dan lain-lain yang memberatkan, menjadi beban masyarakat. Karena itu diperlukan program-program yang populis dari pemerintah, program-program untuk pemenuhan hak dasar, dan ini harus diperbanyak dalam kebijakan pasca tragedi ini. Kemudian juga ya kami meminta supaya ya dihapuskan segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan dan memboroskan keuangan negara, serta mengarus utamakan penanganan korupsi tanpa memberi impunitas kepada koruptor atau tanpa ya menunjukkan sikap yang memuja-muja koruptor. Ya, ini yang kita lihat dan kadang-kadang membuat masyarakat menjadi marah karena ya mereka yang koruptor kemudian menjadi impunitas, bahkan kemudian menerima impunitas, kemudian ditempatkan bahkan dipuja-puja. Ya, sementara Pak Presiden sendiri sangat-sangat marah, sangat-sangat gemas terhadap berkembangnya korupsi di berbagai sektor, di berbagai bidang. Dan oleh karena itu ia menegaskan bahwa undang-undang perampasan aset akan sungguh-sungguh diperjuangkan, dan di situ ada Ibu Ketua DPR, para pimpinan partai, dan ia mengajak secara terbuka di situ untuk segera menindaklanjuti untuk merealisasikan undang-undang perampasan aset. Kami juga menggarisbawahi ya, evaluasi kebijakan penanganan keamanan oleh kepolisian agar tidak berlebihan melanggar HAM dan konstitusi warga negara. Ini yang kita dorong untuk melihat ini secara menyeluruh. Dan hal yang lain adalah memperkuat kembali elemen-elemen masyarakat sipil guna menegakkan demokrasi tanpa terjebak pada otoritarianisme. Dan ini yang juga harus menjadi hal yang kita waspadai dan garis bawahi, penguatan kembali organ-organ masyarakat sipil ya, dan mereduksi kecenderungan otoritarianisme yang muncul dalam berbagai wujud. Dan catatan terakhir yang saya katakan adalah kita mengajak semua pemuka agama, budayawan, dan seluruh elemen bangsa untuk mendoakan dan menjaga keselamatan bangsa ini. Bangsa ini harus terjaga karena ia adalah anugerah bagi kita semua. Bagi gereja-gereja di Indonesia dan umat Kristen di Indonesia, di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang gonjang-ganjing saat ini, ingatlah bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi terang dan garam dunia, tetapi juga menjadi suara kenabian yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kasih kita kepada Indonesia bukanlah kasih yang buta, melainkan kasih yang kritis, yang berani menegur ketika penyelenggara negara tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun kita tetap berakar pada kasih Kristus yang membangun, bukan merusak. Gereja tidak boleh diam di tengah situasi seperti ini. Kita harus mengingatkan masyarakat bahwa hak-hak demokrasi adalah anugerah yang harus digunakan dengan bijak dan elegan. Berdemonstrasi adalah hak, tapi jangan biarkan kemarahan berubah menjadi anarki. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pemicu kekecauan dan kerusuhan. Semoga Tuhan menjauhkan bangsa ini dari segala petaka dan bencana. Ingatlah, segelap-gelapnya Indonesia kita terpanggil untuk menjadi terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan.